Kan hari Diri record diri belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan proses berpikir kreatif dalam otak manusia. Di sini ada Muhammad Luki Dermawan, Safrul Ihsan, Tita Fitriani, dan saya sendiri. Pengertian berpikir kreatif. Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Berpikir adalah suatu kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah diperoleh melalui indera dan ditujukan untuk mencapai kebenaran. Pengertian tersebut bahwa ada 3 pandangan dasar tentang berpikir, yaitu 1. Berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran, tetapi dapat diperkirakan dari perilaku. 2. Berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. 3. Berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang melecehkan masalah atau diarahkan pada solusi. Kata kreatif merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu to create, yang merupakan singkatan dari pertama, combine, 2. resolve, 3. element, dan 4. alternative twist. Yang kelima, yang terakhir, elaborate. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang belum pernah ada sebelumnya, dengan menekankan kemampuan, yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, atau menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Luki Darmawan. Silakan. Baik, terima kasih Nazwa. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu selanjutnya ciri-ciri berpikir kreatif. Menurut Munandar, tahun 1999 sampai 96. Berpikir kreatif merupakan ungkapan ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif inilah yang mencerminkan orisinalitas dari individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif, dan adanya ciri-ciri seperti mampu mengarahkan diri pada objek tertentu, mampu memperinci suatu gagasan, mampu menganalisis ide-ide dan kualitas karya pribadi. Next slide. Nah, ada 3 aspek yang secara umum menandai orang-orang kreatif menurut Munandar. Yang pertama, kemampuan kognitif. Yang kedua, sikap yang terbuka. Yang ketiga, sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Nah, Munandar berkata, seseorang dikatakan kreatif tentu ada ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan keterampilan, sikap atau perasaan. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan kreativitas dikemukakan oleh Munandar. Selanjutnya siapa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tita. Lanjut, Nazwa. Ya, ciri-ciri berpikir kreatif, contohnya pada seorang siswa itu minimal ada 10. Yang pertama adalah keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas atau fleksibel, keterampilan berpikir orisinal, keterampilan memperinci atau mengelaborasi, keterampilan menilai atau mengevaluasi, memiliki rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang oleh kemajemukan, memiliki sifat berani mengambil resiko, dan memiliki sifat yang saling menghargai. Next. Nah, di antara ini adalah
proses atau cara-cara berpikir kreatif dalam otak manusia. Yang pertama itu adalah proses orientasi. Nah, orientasi ini adalah ketika otak itu menangkap sebuah stimulus dari subjek atau objek di sekitar, kemudian masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah itu ditemukan atau diidentifikasi. Lanjut, kedua ada preparasi. Nah, preparasi ini yaitu otak berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, inkubasi. Nah, inkubasi ini adalah proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan yang buntu atau otak tidak menemukan solusi yang efektif gitu. Jadi dia berhenti sebentar. Tetapi meskipun begitu, proses berpikir berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar. Yang keempat, iluminasi. Nah, pada proses iluminasi ini ada inkubasi yang berakhir dengan ditemukannya solusi. Jadi yang tadinya otak itu berhenti, kemudian lanjut lagi nih karena ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah. Nah, yang terakhir adalah verifikasi, yaitu tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Jadi tahap verifikasi ini sama seperti tahap evaluasi apakah hasil atau solusi yang dihasilkan dari berpikir kreatif ini efisien atau tidak. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan yang baru dan orisinil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafrul Ihsan. Ada studi kasus mencari cara dalam memecahkan persoalan matematis. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa adalah dengan memperhatikan proses berpikir siswa tersebut. Proses berpikir kreatif siswa dapat membantu dalam memahami dan mengembangkan pembelajaran. Siswa dapat melakukan proses pemecahan masalah dengan cara memahami konsep-konsep yang dikombinasikan menjadi konsep yang baru. Proses pemecahan masalah berlaku untuk semua disiplin ilmu tanpa kecuali matematika. Cara cepat yang kian waktu semakin diperbarui adalah bukti dari proses berpikir kreatif dalam memecahkan persoalan matematis. Adanya cara cepat ini memungkinkan siswa atau pelajar untuk lebih mudah dan cekatan dalam merumuskan perhitungan sehingga waktu penyelesaian lebih kreatif dan hasil lebih akurat. Itu saja dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.